Hai, kembali lagi di channel kesayangan kita, Radio Misteri. Channel yang membahas tentang cerita misteri, cerita horor, dan cerita menyeramkan. Kali ini Mimin ingin membahas lagi tentang KKN di Desa Penari dengan judul Sudah Ambil Kawaturi milik Badaruhi, Mengapa Nur Bisa Selamat. Oke, langsung saja simak baik-baik video ini. Film KKN di Desa Penari sukses mendulang kejayaannya. Tercatat lebih dari 9 juta penonton telah menyaksikan KKN di Desa Penari hingga memecahkan rekor. Dalam KKN di Desa Penari diceritakan Bima melakukan persekutuan dengan Badaruhi, jin penguasa Desa Penari. Badaruhi sendiri merupakan seorang penari atau dawuh yang ditugaskan menghibur bangsa jin. Sosok Badaruhi diyakini setengah manusia dan setengah ular. Badan ke atas seperti manusia, namun bagian bawahnya ular. Seusai bercumbu dengan Badaruhi, Bima diketahui mengambil kawaturi milik sang jin. Kawaturi tersebut akan diberikan Bima pada Widya, wanita teman KKN-nya yang membuatnya jatuh hati. Bima mengutus Ayu untuk diam-diam menyelipkan kawaturi milik Badaruhi dalam tas Widya. Namun sayangnya, kemudian Nur mengetahui hal tersebut. Di suatu malam, Nur yang sudah tahu rencana Bima dan Ayu membawa tas Widya ke dapur tempat tinggal mereka saat KKN di Desa Penari. Alangkah kagetnya, Nur saat mendapati kawaturi dan selendang milik Badaruhi ada dalam tas Widya. Tiba-tiba Widya datang mendekati Nur. Namun, ini bukan teman yang Nur kenal. Ada sosok lain yang menggunakan tubuh Widya. Sosok Widya ini terus mendekati Nur, hingga akhirnya mengancamnya agar tak usah ikut campur. Rupanya sosok yang menyerupai Widya ini adalah Badaruhi yang marah, karena Nur mengambil kawaturi miliknya. Luwe api awakmu gak usah melu-melu. Timbangane, awakmu kena barang. Nur yang kebingungan dan tak mengerti maksud Badaruhi langsung bertanya dengan nada takut. Melu-melu opo? Tanya Nur kebingungan. Wis, jawab Badaruhi singkat. Rupanya Badaruhi tak berani menyentuh Nur karena gadis itu memiliki kodam penunggu yakni Badok. Aku ngajeni sopo sing ono ning burimu saiki, kata Badaruhi. tapi aku gak bakalan ragu go nyelekoi awakmu. Nek awakmu melu-melu, ancam Badaruhi pada Nur. ngerti nduk? Tutup Badaruhi kemudian menghilang dari pandangan Nur. Tak lama dari kejadian itu, kemudian Bima dan Ayu ditemukan dalam kondisi mengenaskan di antara hidup dan mati. Nur kemudian langsung bertanya pada Mbah Buyut mengenai kawaturi dan selendang hijau yang ia temukan di tas Widya saat itu. Kawaturi dan selendang hijau yang kamu temukan, Duk, adalah milik Badaruhi. Benda itu digunakan oleh dia untuk membujuk dan merayu, tutur Mbah Buyut. Menurut penjelasan Mbah Buyut, perempuan yang mengenakan kawaturi dan selendang Badaruhi membuat laki-laki tidak bisa menolak pesona pemakainya. Mengejutkan, benda itu bisa keluar dari tapak tilas, karena seharusnya tidak ada yang boleh mengunjungi tempat itu lagi. Bahkan saya pun sudah berjanji tidak akan melewati tempat itu, imbu Mbah Buyut. Rupanya sasaran kawaturi Badaruhi itu sebenarnya adalah Widya. Karena sejak awal sebenarnya yang diincar Badaruhi adalah Widya, bukan Bima ataupun Ayu. Karena diambil oleh Nur, maka otomatis kawaturi kehilangan pemilik aslinya. Namun karena Nur memiliki Badok, maka kekuatan kawaturi Badaruhi tak mempan padanya hingga ia akhirnya selamat.